Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aisyah. NIM 250 40 15 02 02 9. Di sini saya akan membuat video tentang konsep dasar kurikulum. Mata kuliah pengantar kurikulum yang diberikan oleh Pak Daryono, Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknologi Pendidikan kelas C. Apa itu kurikulum? Kurikulum secara umum adalah segala pengalaman pembelajaran yang terancang dan tidak terancang yang dilalui anak dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Halim 2013. Konsep-konsep pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan, kedua, materi, ketiga, organisasi, keempat, evaluasi. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir atau capaian yang ingin diraih melalui pendidikan. Tujuan ini menentukan arah kurikulum dan menjadi dasar merancang semua komponen lainnya. Dan terdapat beberapa tingkat tujuan pendidikan seperti tujuan umum pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Kedua yaitu materi berisi pengetahuan konsep dan keterampilan yang akan diajarkan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi merupakan bekal diperlukan siswa untuk mengembangkan diri. Ketiga yaitu organisasi. Komponen organisasi berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran disusun sehingga anak memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan organisasi. Materi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Kalau organisasi horizontal mencangkup ruangan lingkup dan kepaduan dan keseluruhan materi, misalnya mata pelajaran sejarah, sosiologi, antropologi, baik secara terpisah maupun terpadu dalam suatu mata pelajaran sosial, dinamakan organisasi horizontal. Sedangkan organisasi vertikal mencangkup urutan dan kesinambungan materi pelajaran berupa hubungan materi atau pengalaman belajar. Misalnya materi pelajaran sejarah kelas 5 di sekolah dasar yang berkaitan dengan materi pelajaran sejarah kelas 6 sekolah dasar merupakan organisasi vertikal. Yaitu evaluasi, mencangkup pencarian informasi dan bukti untuk mengetahui apakah semua materi yang direncanakan atau yang diajarkan mencapai tujuan atau tidak. Komponen evaluasi memberikan indikasi tentang keberhasilan atau kegagalan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, seperti mengetahui keberhasilan belajar, memperbaiki program belajar dan pembelajaran, mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum yang pertama mempersiapkan peserta didik, kedua yaitu mengarahkan proses pembelajaran, ketiga menjadi alat pendidikan. Relevansi kurikulum dengan sangat penting agar peserta didik siap menghadapi dunia yang terus berubah-ubah dengan membekali mereka keterampilan masa depan seperti literasi digital, kreativitas, pemikiran kritis, dan kolaborasi serta terintegrasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan lokal maupun global. Nah, zaman itu terus berubah ya. Teknologi juga semakin maju dan kebutuhan dunia kerja juga semakin kompleks. Maka kurikulum juga harus ikut berevaluasi. Contohnya dulu pelajaran teknologi itu belum terlalu penting ya. Tapi coba kita lihat sekarang seperti apa. Nah, pelajaran yang kayak coding, desain, bahkan literasi digital itu udah jadi kebutuhan kita, udah jadi kewajiban kita juga, dan kita benar-benar butuh di zaman yang sekarang ini. Belum lagi adanya proyek P5 di sekolah.
sekolah sekarang itu jadi salah satu langkah maju buat ngelatih soft skill siswa. Jadi kurikulum itu nggak boleh kaku, harus fleksibel sesuai kebutuhan zaman dan peserta didik.